Pemanggil Jenius Akademi Necromancer, Bab 50. Pada akhirnya, Lord Raymond mundur dari para prajurit dan berlutut di kaki Simon. Dia mendidih dalam kemarahan saat dia melakukannya di depan seorang anak laki-laki seusia putranya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan di depan legiun mayat hidup. Biarpun itu Kizen, kamu akan mendapat masalah jika menggunakan kekuatanmu seperti ini. Meski begitu, dia belum menyerah sepenuhnya. Tuan menajamkan matanya. Aliansi Kegelapan dengan tegas mengakui otonomi negara dan wilayah yang dimilikinya. Ini adalah area di mana Kizen tidak bisa terlibat di dalamnya. Jika hal ini berkembang menjadi masalah diplomatik, bagaimana rencana kamu untuk mengatasinya? Simon, yang sedang duduk di kursi dewa, tersenyum tipis. Aku akan langsung ke intinya. Dia mengambil barang bukti dari sakunya dan menjatuhkannya ke lantai. Kontrak dari perantara, uang muka yang diberikan kepada Ellen, dan bahkan sisa-sisa seragam sekolah Evenel yang robek. Sepertinya kamu diam-diam berkomunikasi dengan pendeta Evenel. Raymond merasakan darahnya dingin sampai ke tulang. Yang lebih buruknya adalah kamu melakukannya setelah mempercayakan misinya kepada Kizen. Selain pengkhianatan, kamu memimpin bentrokan antara ahli nujum dan pendeta. Bisakah aku menafsirkannya seperti ini? Tidak, itu. Mata Simon berbinar dingin. Dan kamu mengatakan tindakan aku bisa berubah menjadi masalah diplomatik. Tindakan kamu bisa berubah menjadi perang antar benua dengan logika seperti itu. Apakah aku benar? Raymond dipenuhi keringat dingin. Dia mencoba untuk menjaga Simon di kastil untuk mencegah bentrokan antara Kizen dan Evenel karena pemesanan misi ganda. Tapi dia sudah ditangkap di sisi Kizen. Dia menderita. Pada titik ini, aku akhirnya akan terbunuh. Bukan hanya aku saja. Seluruh wilayah akan dimusnahkan, aku perlu melakukan sesuatu. Pada titik ini, ia tenggelam atau berenang sekarang. Raymond melompat berdiri. Beraninya kamu. Lalu, dia berteriak. Bagaimana bisa seseorang yang tidak memiliki kekuatan selain milik Kizen mendiskusikan pengkhianatan dengan bukti yang begitu kasar? Simon menyeringai. Sepertinya tuan itu bergegas masuk dengan lehernya terbuka. Tapi rasanya tidak terlalu buruk. Menurutnya menyaksikan lawan berjuang sambil memegang semua kartu sendirian cukup menyenangkan. Kuhehehe, kepribadianmu yang sebenarnya mulai terungkap, nak. Kepalaku berdenging, jadi harap diam, Pir. Simon kembali menatap Pir dan menganggukkan kepalanya. Kemudian, Pir melepas jubah yang melilit tubuhnya. Hah. Mata Raymond mulai bergetar. Ini salah. Ini sungguh salah. Terungkap dari jubah Pir adalah Ellen. Dia berdiri dengan pandangan kosong, matanya berkaca-kaca. Kepalanya dimiringkan dan air liur jatuh dari mulutnya. Sebuah lingkaran sihir tergambar di dahinya. Kami menangkap pendeta Evenel selama misi. Kata Simon seolah-olah sedang menjatuhkan hukuman mati pada seseorang. Dia tidak sadarkan diri untuk saat ini karena kutukan. Jika kita mengirimnya ke Kizen untuk diinterogasi, kita akan bisa mendapatkan banyak cerita, bukan begitu? Gedebuk. Raymond terjatuh ke lantai. Situasi telah teratasi. Raymond mengakui semua kejahatannya dan memohon untuk menyisihkan setidaknya wilayah ini sebagai ganti nyawanya. Satu hal yang sedikit mengejutkan adalah bahwa Raymond adalah orang yang terkenal di kalangan masyarakat wilayah tersebut. Dia mempertaruhkan seluruh kehidupan politiknya untuk mengembangkan wilayahnya dan menarik investasi dari para pedagang dengan menjalankan usahanya sendiri. Dia bahkan entah bagaimana berhasil mengatur kunjungan putra mahkota. Namun insiden penghilangan itu menghambatnya. Jika sampai menjadi isu, dikhawatirkan seluruh rencananya akan sia-sia, termasuk kunjungan putra mahkota. Jadi, Raymond bergandengan tangan dengan Elizabeth, yang menjalankan serikat informasi, dan memblokir semua kebocoran informasi. Rupanya, Elizabeth tidak menyadari bahwa dialah biang keladi insiden tersebut. Dia juga diam-diam menugaskan berbagai tentara bayaran, ksatria terkenal, dan Kizen. Namun, tidak ada tanggapan dari Kizen selama 3 bulan, dan Raymond menjadi tidak sabar, akhirnya menghubungi pendeta tersebut melalui perantara. Namun, Simon ikut campur dalam permintaan yang akan ditolak di Kizen, dan situasinya berubah seperti ini. Maafkan aku semua, Raymond berbaring di lantai dan menangis. Sejujurnya, aku tidak percaya pada perantara sejak awal. Mereka bilang dia pendeta dari Evenel, tapi kupikir tidak ada alasan bagi orang seperti itu untuk melalui perantara. Aku hanya menerima tawaran itu karena putus asa,
tapi memikirkan kalau pendeta Evnel benar-benar akan datang, aku terlalu naif dalam hal ini. Simon, yang sedang duduk berpura-pura bermartabat, merasakan rasa bersalahnya muncul di wajahnya. Di saat yang sama, Ellen, yang berbaring di sofa dan berpura-pura tidak sadarkan diri, juga memiliki wajah yang penuh rasa bersalah. Faktanya, lingkaran sihir yang tergambar di keningnya juga palsu. Kejadian ini semata-mata salahku. Kamu dapat dengan bebas mengambil hidup aku. Tapi tolong, luangkan wilayah ini. Simon, yang mulai merasa bersalah, terbatuk dan berkata, "Baiklah, aku memahami situasinya. Tuan Raymond, ayo buat kesepakatan." "Apa? Aku baru sampai di sini, tapi aku sudah berhasil menyukai wilayah ini. Garis depan dekat dengan Federasi Suci, aku tidak ingin titik strategis di mana kita harus mendukung banyak tentara menjadi hancur ketika perang habis-habisan terjadi." Raymond mengangkat kepalanya dengan wajah kosong. "Tentu saja, jika semuanya berjalan sesuai prosedur, Kizen akan memusnahkan semua yang ada di wilayah ini. Tapi menurutku kamu tidak menyebabkan situasi ini dengan niat jahat. Aku akan mencoba untuk menutupi kasus ini sejauh yang aku bisa agar tidak merusak wilayah tersebut." Bolehkah kamu melakukan itu?" "Aku akan mencoba, tetapi..." Simon merendahkan suaranya dan berkata, "Mungkin biayanya cukup mahal." Raymond buru-buru menempelkan keningnya ke lantai dan berteriak, "Aku akan membayarnya, meskipun itu menghabiskan seluruh kekayaanku." Begitu saja, Simon memperoleh 500 emas, 10 kali lipat biaya komisi awal sebesar 50 emas. Dia meletakkan kantong uang besar itu ke ruang bagian dan meninggalkan ruang resepsi dengan panduan yang tulus. "Apa itu tadi, Nak? Kamu hanya memeras sedikit dibandingkan tindakan kejammu." "Tidak apa-apa, aku ingin puas hanya dengan mendapatkan sebanyak ini sebagai imbalan karena telah menimbulkan masalah," ucap Simon sambil mengangkat bahunya. "Sebenarnya, bukankah semua pajak yang berharga dari orang-orang di wilayah ini? Ini tidak seperti kita merampok orang jahat." Sudut bibir Pierre terangkat. Sebagai putra mantan Komandan Legiun Richard, mereka memiliki banyak kesamaan, namun pada akhirnya, anak laki-laki ini memiliki sesuatu yang secara fundamental berbeda dari Richard. "Kamu juga melakukan pekerjaan dengan baik, Ellen." Ellen, yang berada di dalam jubah Pierre, menjulurkan kepalanya. "Hehe, bagaimana aktingku? Bukankah itu bagus? Kenapa kamu tidak menyeka air liurmu dulu sebelum berbicara?" Dia segera kembali mengenakan jubahnya karena malu, dan Simon terkikik. Ketika dia meninggalkan kastil dengan santai dengan perasaan bahwa dia telah menyelesaikan suatu kasus, lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi berisik. "Gerakan pantatmu, ayo cepat." Penjaga bersenjata lengkap bergegas ke suatu tempat. "Apa yang sedang terjadi? Sepertinya seseorang datang untuk menyerang. Ayo kita periksa." Simon pun berlari mengejar para penjaga. Melihat ke bawah dari lantai 2 kastil, laba-laba mayat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di depan gerbang kastil, dan di depan mereka berdiri orang yang dikenalnya. Simon segera berbalik dan berlari menuruni tangga. "Nak, pelan-pelan sedikit, Kiyah, itu menyakitkan." Simon berlari lebih cepat dari mereka berdua dan sampai di depan gerbang kastil. Para penjaga bersenjata lengkap sedang bersiap untuk berperang. "Apa yang sedang terjadi?" Menanggapi pertanyaan Simon, kapten penjaga yang memakai helm menemukan Simon dan memberi hormat. "Itu adalah mayat hidup. Tampaknya mereka mencoba menyerang kastil Tuan. Itu berbahaya, jadi harap tetap di dalam. Tolong buka gerbangnya sedikit. Aku akan mencoba pergi." Apa? Tapi itu terlalu berbahaya." Simon tersenyum dan meletakkan tangannya di dadanya. "Aku masih belajar, tapi aku juga seorang ahli nujum. Berurusan dengan undead adalah tugasku, jadi percayalah padaku." Akhirnya, kapten penjaga membuka sedikit gerbangnya. Simon lolos melaluinya, dan Pierre serta Ellen, yang mengikuti Simon, bergabung dengannya. Saat Simon menoleh ke belakang dan menganggukkan kepalanya, kapten penjaga itu mengangguk dengan wajah tegas dan menutup gerbang. "Aku tidak menyangka dia akan bertindak sembrono seperti ini." Simon mulai berjalan perlahan. Di depan segerombolan laba-laba yang mengepung kastil, kamu bisa melihat seorang wanita mengenakan gaun berwarna anggur. Nyonya rumah dari Guild Pencuri, dan pada saat yang sama, kapten pasukan laba-laba, Elizabeth. "Ada apa, Elizabeth?" Simon Polentia, putra mantan Komandan Legiun, Richard Polentia,
Elizabeth, ingin melayani kamu sebagai tuan aku. Oleh karena itu, aku mohon kesempatan untuk bergabung dengan legiun kamu dan mengikuti ujian kamu. Peer terkikik dan melipat tangannya. Simon menenangkan ekspresinya dan berdeham. Tolong suruh bawahanmu pergi. Mari kita bicara di tempat yang tenang. Simon memutuskan untuk berpisah dengan Ellen sebelum pindah ke penginapannya. Dia sendiri yang melepaskan ikatan tali yang mengikat lengannya. Tidak ada gunanya jika kejadian hari ini diketahui, jadi harap rahasiakan. Dia menatap wajah Simon. Apa masalahnya? Kamu memang terlihat sedikit berbeda dari rumor ahli nujum yang pernah kudengar, tahu kan? Peer menyeringai dan mengangkat pedang besarnya. Jika yang kamu maksud adalah cerita tentang mengubah seseorang menjadi kerangka untuk menyimpan rahasia, aku bisa memenuhinya sekarang juga. Hayek, dia terkejut dan bersembunyi di belakang punggung Simon. Peer tertawa terbahak-bahak, dan Elizabeth, yang memperhatikan dari kejauhan, menggigit lidahnya dan menatap Ellen dengan pandangan mengancam. Dan ini, Simon mengulurkan kantong dari subruang. Ini adalah bagian kamu dari komisi yang aku dapat dari kamu sebelumnya. Jaga saudara-saudaramu. Tersentuh, air mata mulai mengalir di matanya saat dia memegang kantong itu di dadanya. Terima kasih banyak, Simon. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang telah kamu lakukan untuk aku. Mau kemana lagi? Itu adalah wilayah bernama Loharon, di Federasi Suci. Ya, aku harap kamu bisa sampai ke Federasi Suci dengan selamat. Ya, terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Ketika Simon hendak pergi, sambil membalikkan punggungnya, Ellen berteriak keras. Apakah kita bisa bertemu lagi suatu hari nanti? Simon mengangkat bahu. Yah, lain kali kita bertemu mungkin di medan perang. Haha, Ellen berpikir dalam hati bahwa Simon sangat pandai menarik garis batas. Jika aku harus pergi ke Federasi Suci, aku mengharapkan kamu untuk membimbing aku. Ya, tentu saja. Seolah-olah dia benar-benar tersentuh, dia melambaikan tangannya dengan kuat sampai Simon dan yang lainnya tidak terlihat. Kamu tidak hanya mengampuni seorang pendeta, tetapi kamu juga memberinya uang dan mengusirnya. Ya, apa alasan di balik ini? Simon tersenyum tipis dan menyilangkan tangannya. Aku hanya berpikir bahwa itu adalah pilihan yang baik untuk menjalin hubungan dengan seorang pendeta ketika aku harus menjalankan misi formulir permintaan hitam suatu hari nanti. Dan, aku baru saja menyerahkan uang itu untuk benar-benar menjadikannya kaki tangan dan mendapatkan kepercayaannya. Kuhehe, aku tidak tahu apakah kamu baik atau buruk dengan melihat tindakanmu. Aku penasaran. Simon memasukkan tangannya ke dalam saku tudung dan memberi judul pada kepalanya. Apakah benar-benar perlu untuk memisahkannya secara hitam dan putih? Setengah dari darahku adalah darah pendeta, aku tidak punya niat membenci orang hanya karena mereka tinggal di seberang sana, dan tidak ada alasan untuk melakukannya. Itu alasan yang sama untuk mengusir Ellen kali ini dan hanya memeras sedikit uang dari wilayah tersebut, aku tidak perlu bersikap ekstrim, bukan? Tidak apa-apa asalkan aku mengambil keuntungan di tengah-tengah. Sudut bibir Peer terangkat dalam. Sepertinya butuh waktu bagiku untuk sepenuhnya memahami manusia sepertimu. Simon tersenyum dan menoleh. Elizabeth, ya, kamu tidak akan menyerang Ellen, yang aku lepaskan dengan selamat, dengan melepaskan pasukan laba-laba, bukan? Dia tersentak ke dalam, tapi kemudian menundukkan kepalanya. Tentu saja, selama kamu mengetahuinya. Simon mulai bercanda dengan Peer lagi. Saat mengikuti keduanya, Elizabeth diliputi oleh emosi yang aneh. Punggung Simon yang menerima tombak dewa dan bukannya dia berkedip-kedip dalam pandangannya. Setelah ditolak oleh Simon satu kali, Elizabeth mengambil keputusan berulang kali. Dia tidak memiliki keuntungan untuk dirinya sendiri meskipun dia bergabung dengan Legiun. Dia hanya terikat oleh kontrak yang rumit dan tidak mendapatkan apa-apa. Namun, pada akhirnya, aku berjalan menuju neraka lagi dengan kakiku sendiri. Dia belum pernah, sekalipun, mampu mengatasi perasaannya sendiri. Elizabeth, ya, aku sedang dalam perjalanan. Tetap, meski dia menyesalinya, meski dia tidak bisa melihat masa depan, meski akhirnya akan menakutkan. Dia akan membuat pilihan yang sama berulang kali.